Izin Bapak Kapolri, saya mau memberikan laporan masyarakat terhadap dapil saya, laporan polisi bulan Februari tahun 2023 kasus pengerusakan rumah sewa Pak Kapolri. Pelapor Reguli Laya, terlapor Tommy Irsan Bea Cukai Pak Kapolri. Pelapor mengatakan bahwa terlapor pernah melakukan pengerusakan terhadap rumah yang disewanya, yaitu pintu bagian depan rusak, pagar belakang rumah yang dibuat seng lepas. Fakta yang terjadi dan pelapor menyampaikan kerugiannya adalah kurang lebih 5 juta. Fakta yang terjadi, kejadian ini menjadi polemik karena video yang didapatkan menjadi alat bukti. Diketahui kalau yang melakukan pengerusakan itu ada Reguli sendiri Pak Kapolri. Nah, yang didapatkan oleh Bea Cukai, yang dikejar oleh Bea Cukai adalah penyeludupan rokok Bapak Kapolri. Dan yang menjadi aneh dan menjadi pertanyaan masyarakat dan para tokoh di Riau, kenapa terlapor yang jelas-jelas penyeludup bisa kasusnya sampai ke sidik Pak Kapolri. Jadi 5 juta ini mulai dari pelaporan naik ke penyelidikan, klarifikasi, penyelidikan sampai ke sidik Pak Kapolri. Kasus 5 juta ini. Dan anehnya kasus ini dikenakan kepada orang-orang Bea Cukai yang menjadi penyelidik Pak Kapolri. Kasus ini sampai hari ini Pak Kapolri 2023 sampai 2024 di Krim tidak juga kasus ini dihentikan Pak Kapolri. Yang jadi pertanyaan bagi para tokoh dan para masyarakat di sana, apakah ini menjadi pengganjal untuk Bea Cukai mengejar para penyeludup rokok Pak Kapolri? Karena Bea Cukai ini bekerja untuk menyelamatkan kerugian negara Pak Kapolri. Jadi menurut saya ada keanehan dan kejanggalan di Krim Pak Kapolri. Mungkin bisa segera ditindaklanjutin Pak Kapolri karena menjadi perhatian masyarakat Pak Kapolri, karena sudah setahun lebih dan angka kerugiannya 5 juta dan ternyata Bea Cukai itu memiliki sprint saat penggeledahan Pak Kapolri. Jadi sebuah keanehan Pak Kapolri dilakukan dari mulai klarifikasi sampai penyelidikan sampai penyidikan, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Provinsi Riau Pak Kapolri. Izin pimpinan mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi Nasdem, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Ini bintang baru Komisi 3 nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati pimpinan dan rekan anggota DPR Komisi 3. Saya hormati Pak Kapolri beserta jajaran. Di sini juga hadir para Kapolda se-Indonesia. Sebelum saya melanjutkan pimpinan, perkenalkan saya Rudi Lalo, nomor anggota 422 Dapil Sulawesi Selatan 1. Saya perkenalkan juga anggota fraksi Nasdem di Komisi 3, karena Pak Kapolri tadi memperkenalkan para Kapolda. Ada Nabil Hussein dari Dapil Kalimantan Timur. Juga ada di sini Ibu Lola dari Dapil Jawa Barat. Berapa Bu Lola? Jawa Barat 11. Pimpinan yang saya hormati Pak Kapolri serta jajaran. Tadi mendengar paparan dan penjelasan Pak Kapolri secara sangat komprehensif dan bagi kita sudah sangat tuntaslah. Tapi perkenalkan saya ingin membuka dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Paradigma konstitusi kita menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena kepala negara dan kepala pemerintahan, maka segala instruksi, segala arahan beliau, segala pidato beliau bahkan itu adalah panduan moral sekaligus sumber etis kebijakan pemerintahan. Dan Pak Prabowo selaku presiden kita
sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, izinkan saya mengutip, perang melawan judi online, narkoba, kejahatan ekonomi sumber daya alam sebagai musuh negara. Ini menarik. Karena singkatannya musuh negara, Pak. Dan ini bersesuaian dengan TAP MPR nomor 67 tahun 2000 dan putusan MK nomor 27 tentang uji materi Undang-Undang nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Polri keluar dari pendekatan militeristik tahun 98. Lalu hari ini oleh putusan MK, Polri harus proaktif mengusahakan kesejahteraan rakyat. Nah, ini sangat bersesuaian dengan paparan Pak Kapolri tadi, Pak. Bagaimana penyelamatan uang negara, penyelamatan aset negara dari potensi kejahatan-kejahatan yang selama ini merusak ekonomi kita. Apakah sumber daya alam, narkoba, judi online dan sebagainya. Karena itu Pak Kapolri yang saya hormati, bagaimana kemudian langkah-langkah Pak Kapolri dalam menuntaskan ini, ya, yang oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah musuh negara. Karena seperti yang kita tahu bersama dalam asas universal hukum kita, ya, keselamatan, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama kita Pak Kapolri. Yang kedua, saya fokus soal judi online. Kemarin PPATK pada rapat kerja pekan kemarin menyampaikan bahwa potensi transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu puluhan triliun, Pak. Pertanyaan saya Pak Kapolri, apakah data-data yang misalkan PPATK melaporkan menyampaikan, meskipun data PPATK hanya fungsi intelijen, bisakah kemudian data-data rekening-rekening tersebut, khususnya judi online ini bisa diblokir langsung atau harus masuk proses hukum dulu atau bagaimana? Kalau kemudian data PPATK yang banyak rekening transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa, Pak. Nah, ini mohon ditanggapi, Pak. Yang ketiga, baru 3 menit pimpinan. Yang ketiga, saya terkesan dengan Pak Kapolri menjelaskan tadi soal disabilitas, memberi ruang kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi Polri, Pak. Itu luar biasa, Pak. Tapi mohon kiranya juga untuk dibuka jalur afirmasi khusus orang tua yang ekonominya tidak mampu, Pak, atau miskin, Pak. Saya kira kalau ada jalur afirmasi, kalaupun sudah ada kuota untuk orang miskin, orang tua miskin atau ekonominya tidak mampu diberikan lebih, saya kira itu Pak Kapolri akan dikenal sebagai Kapolri yang pro orang kecil, pro orang miskin, dan pro orang tua yang tidak mampu, Pak. Mereka punya harapan, mereka punya mimpi untuk mengabdi di institusi Polri, Pak. Karena itu mohon saya menggugah hati Pak Kapolri untuk kiranya juga bisa membuka kesempatan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu atau miskin, Pak. Kemudian yang keempat, ini menit kelima, Pak Pimpinan, soal yang pembentukan unit Kortas Tipikor, Pak. Unit Kortas Tipikor. Apa urgensi dibentuk unit Kortas Tipikor ini, Pak? Bukankah saat ini Polri sudah punya kewenangan polisial untuk menangani pencegahan dan penindakan korupsi? Ya. Atau seperti apa? Jangan sampai kemudian Kortas Tipikor ini akan
tumpang tindih nanti dengan KPK ataupun Kejaksaan Agung. Indonesia ini luar biasa Pak pimpinan, karena satu-satunya negara mungkin yang punya institusi penegak hukum yang menangani korupsi, 3 institusi, KPK, Kejaksaan, dan Polri. Dan ini yang luar biasa, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Bagaimana kemudian Pak Kapolri bisa menjelaskan soal tumpang tindih kewenangan Kortas Tipikor nantinya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.